jika memang orang-orang Kristen meyakini bahwa Yesus telah dinubuatkan sejak awal di dalam perjanjian lama, tentu saja mereka pun harus mengakui bahwa Yesus bunuh diri, karena jauh-jauh hari Yesus telah dinubuatkan dia akan mengalami kematian di kayu salib. Jika memang orang Kristen menolak Yesus bunuh diri, tentu saja mereka pun harus menolak pula adanya nubuat, adanya rancangan yang katanya Tuhan telah merancang, telah merencanakan untuk membebaskan atau menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian di kayu salib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan channel Apologetik Islam, di mana di konten ini kita akan membahas mengenai Yesus Kristus. Dan perlu diketahui teman-teman, bahwa di dalam Al-Quran, Yesus Kristus tidaklah disalib, apalagi mengalami kematian di kayu salib. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran oleh Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 157. Bahkan ditegaskan bahwa orang-orang yang membunuh Yesus sendiri mengalami keraguan. Apakah benar yang dilakukan mereka itu benar-benar Yesus yang mereka bunuh ataukah bukan? Dan perlu diketahui teman-teman, mengenai adanya kematian Yesus Kristus, menurut orang-orang Kristen, ternyata semuanya yakin bahwa Yesus mengalami kematian di kayu salib. Terkait adanya kematian Yesus di kayu salib, kita akan membahas khususnya yaitu mengenai benarkah Yesus melakukan bunuh diri terkait adanya kematian yang ada di kayu salib sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Sebelum kita lanjut, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, like, share channel Apologetik Islam, silahkan dibantu. Jika memang konten-konten yang ada di channel Apologetik Islam bermanfaat menurut Anda. Dan ini adalah channel kedua saya, di mana channel pertamanya yaitu adalah Akademi Kristologi. Jadi silahkan dibantu untuk subscribe, like, share channel Apologetik Islam, dan juga channel Akademi Kristologi. Terkait tentang permasalahan adanya kematian Yesus Kristus menurut Kristen, yang kita pusatkan perhatian kita, yang kita khususkan tema kita, benarkah Yesus melakukan bunuh diri? Cuma ada satu website yang membahas tentang adanya Yesus bunuh diri, yaitu Sarapan Pagi. Di website Sarapan Pagi, mereka memberikan tanggapan terkait adanya pertanyaan yang disampaikan yang bermula dari seorang muslim, katanya. Tetapi jika kita menelusuri terkait adanya Yesus bunuh diri di website-website lain, ternyata tidak kita temukan sama sekali. Yang ada hanya contohnya seperti para tokoh yang mati bunuh diri menurut Kristen, bunuh diri menurut Alkitab. Cuma itu. Sedangkan di dalam Sarapan Pagi Anda bisa melihat orang yang membahas itu adalah BP. Anda akan melihat adanya nama Rita Wahyu sebagai founder dari Sarapan Pagi Biblika. Pihak Kristen ternyata meminta tanggapan terkait adanya Yesus bunuh diri, di mana tanggapan tersebut bermula dari adanya pernyataan orang-orang muslim, katanya. Hal itu dituliskan demikian. Dear redaksi Sarapan Pagi, saya mendapat pertanyaan dari seorang muslim yang berpendapat bahwa menurut iman Kristen sudah direncanakan sejak ribuan tahun yang lalu. Berarti sejak dahulu kala Yesus sudah merencanakan untuk bunuh diri. Mohon redaksi Sarapan Pagi dapat memberikan pencerahan. Atas bantuannya saya haturkan terima kasih. Yang perlu kita garis bawahi yaitu mengenai berarti sejak dahulu kala Yesus sudah merencanakan untuk bunuh diri. Perlu diketahui bahwa orang-orang Kristen itu meyakini adanya kematian Yesus Kristus di kayu salib. Hal itu telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Begitu banyak ayat-ayat yang mereka kutip, yang mereka gunakan di dalam perjanjian lama dalam mencari pembenaran terkait adanya kematian Yesus di kayu salib. Tetapi ayat-ayat yang orang-orang Kristen gunakan di dalam perjanjian lama, di mana hal itu adalah kitabnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menolak atas adanya kutipan-kutipan, atas adanya pencaplokan-pencaplokan ayat yang digunakan orang Kristen. Meskipun demikian, antara pihak Yahudi maupun pihak Kristen sama-sama mengklaim bahwa Yahudi
mengklaim bahwa orang-orang Kristen tidak memiliki pegangan, sedangkan orang-orang Kristen sama-sama mengklaim bahwa orang-orang Yahudi tidak memiliki pegangan. Adanya permasalahan tersebut, hal itu pun telah disampaikan oleh Allah, di mana hal tersebut bisa Anda baca pada surat Al-Baqarah ayat 113. Orang Yahudi menuding bahwa orang Kristen tidak memiliki pegangan, begitu pula sebaliknya. Mereka sendiri mengutip pula tentang adanya ayat-ayat perjanjian lama mengenai adanya yaitu bentuk kurban. Bentuk kurban dari orang-orang Yahudi yaitu menggunakan hewan. Tetapi bagi orang-orang Kristen bukan hewan, melainkan digantikan oleh manusia yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus yang diyakini oleh mereka itu sebagai Tuhan. Sepanjang yang kami ketahui bahwa mereka begitu sangat bahagia ketika Tuhan yang mengkurbankan diri untuk menyelamatkan manusia. Dan jika Anda menelisik terkait adanya tanggapan yang diberikan oleh Sarapan Pagi, justru hal itu telah membenarkan bahwa Yesus Kristus memang sejak awal telah melakukan bunuh diri. Karena jika memang orang-orang Kristen menolak bahwa Yesus sendiri telah melakukan bunuh diri, tentu saja mereka pun harus menolak pula ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian lama, sebagaimana yang mereka yakini bahwa sejak dahulu memang telah dinubuatkan adanya kematian Yesus Kristus di kayu salib. Apa yang disampaikan oleh BP ternyata telah membuktikan bahwa Yesus telah bunuh diri. Jika mereka menolak bahwa Yesus bunuh diri, tentu saja mereka pun harus menolak pula adanya ayat-ayat nubuatan di mana perencanaan Yesus mati di kayu salib itu benar-benar tidak ada. Bagaimana sikap Kristen terkait tentang hal itu? Mengenai adanya Yesus mati bunuh diri, diyakini pula oleh orang Kristen. Di mana orang Kristen tersebut meyakini Yesus bunuh diri, dia seorang pelajar yang memang belajar pula teologi Kristen. Terkait tentang tema tersebut yang diangkat secara khusus oleh majalah Kristen, Anda bisa melihat di majalah ini mengenai adanya pembahasan Yesus bunuh diri. Di sini dikatakan bahwa orang yang memiliki pemikiran tersebut seorang Kristen yang belajar teologi Kristen pun artinya bahwa dia sendiri mempelajari terkait adanya bunuh diri itu berdasarkan keilmuan dan mengenai dasar yang menjadi pemikirannya yaitu pada Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Itu adalah ayat yang mendasari dari adanya Yesus bunuh diri sebagaimana yang diyakini oleh orang Kristen yang belajar teologi. Lalu tanggapan seperti apa yang disampaikan oleh pihak sahabat gembala? Terkait tentang hal itu, jawaban dari pihak sahabat gembala yaitu pada halaman 21 hingga 22. Di sini dikatakan di dalam halaman 22. Jadi untuk meneruskan pendapat ini kita harus memahami apakah maksud Yesus berkata ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apakah kata menyerahkan nyawa sama dengan kata membunuh diri? Semua kata ini memberi indikasi bahwa kematian Yesus tidak dipaksakan oleh dirinya sendiri. Sementara membunuh diri merupakan tindakan pemaksaan menghilangkan nyawa atas keinginan sendiri. Mau tidak mau, sebenarnya sahabat gembala harus menerima adanya kenyataan sebagai kunci pembahasan dari adanya Yesus bunuh diri, yaitu adanya nubuat. Tidak hanya itu, sahabat gembala pun memberikan pula argumentasi bahwa Yesus tidak bunuh diri. Argumentasinya seperti ini. Lalu jika Yesus dikatakan bunuh diri, mengapakah ia bangkit lagi untuk memberi tanda hidup baru bagi manusia? Terkait tentang adanya kebangkitan, kita pun bisa mendapatkan ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Injil Lukas, di mana ayat-ayat mengenai adanya kebangkitan terdapat permasalahan yang begitu sangat krusial. Terkait tentang hal itu, Anda silakan mencari Bible, di mana Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau dalam bahasa Indonesia masa kini, Anda bisa mendapatkan adanya permasalahan tersebut. Sebagai contoh, saya akan memberikan adanya ayat semisal dari Injil Lukas pasal 24 ayat 12. Di mana di dalam ayat 12 adanya keterangan berupa catatan kaki yang menyatakan seperti ini. Dalam beberapa naskah tidak ada ayat 12. Berarti sesudah ayat 11 pada pasal 24 itu langsung melewati 12 sehingga pada akhirnya 12 dihilangkan langsung ke ayat 13. Tidak hanya ayat itu saja, ada pula yaitu pada ayat ke-40. Di sini pun dinyatakan dengan jelas
Dalam beberapa naskah tidak ada ayat 40. Sama kondisinya dengan ayat yang 12. Dari adanya permasalahan ayat-ayat mengenai kebangkitan Yesus, ternyata adanya naskah yang satu sisi mereka memiliki ayat 12 dan juga 40, tapi satu sisi ada pula naskah yang tidak memiliki ayat 12 dan juga 40. Dari adanya peristiwa tersebut, tentu saja telah mematahkan keyakinan Kristen bahwa Bible melalui para penulisnya telah diilhami oleh Roh Kudus. Selain itu, ini pun membuktikan pula adanya kisah yang ada di dalam Injil Lukas mengenai kebangkitan Yesus ternyata mengalami permasalahan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Lebih dari itu, jika kita melihat adanya penampakan diri Yesus di wilayah Emmaus misalnya, karena satu-satunya yang mengisahkan tentang pertemuan Yesus di Emmaus itu hanya Injil Lukas. Sedangkan Injil-Injil lainnya seperti Matius, Markus maupun Yohanes itu tidak membahas sama sekali. Dan perlu diketahui mengenai adanya pertemuan Yesus di Emmaus, ada permasalahan yang ketiga. Selain adanya tidak ada ayat 12 dan juga 40, ada pula permasalahan lain. Anda bisa melihat di kitab tafsir ini. Apa yang disampaikan di dalam kitab tafsir ini? Di sini dinyatakan dengan jelas, dengan tegas bahwa sebuah kampung bernama Emmaus barangkali sama dengan Awas sekarang, 19 mil di sebelah barat dan sedikit ke utara Yerusalem, kira-kira 7 mil. Jarak menurut teks konvensional, tetapi dua naskah yang lebih tua mengatakan sekitar 20 mil. Adanya naskah-naskah yang mengutarakan 7 mil, tapi satu sisi ada yang menyatakan 20 mil. Padahal 20 mil dengan 7 mil itu berbeda. Berbeda jarak pula, karena untuk 20 mil itu sekitar 32 km. Dari adanya permasalahan tersebut, lagi-lagi Bible mengalami permasalahan. Perbedaan, adanya kontradiksi. Karena tidak mungkin suatu kebenaran memiliki informasi yang bertentangan satu sama lain. Jika memang orang-orang Kristen meyakini bahwa Yesus telah dinubuatkan sejak awal dalam perjanjian lama, tentu saja mereka pun harus mengakui bahwa Yesus bunuh diri karena jauh-jauh hari Yesus telah dinubuatkan dia akan mengalami kematian di kayu salib. Jika memang orang Kristen menolak Yesus bunuh diri, tentu saja mereka pun harus menolak pula adanya nubuat, adanya rancangan yang katanya Tuhan telah merancang, telah merencanakan untuk membebaskan atau menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian di kayu salib. Dan terkait adanya Tuhan berwujud manusia untuk menyelamatkan dosa manusia, maka orang-orang Kristen pun harus meyakini pula bahwa apa yang mereka yakini tidak masuk akal. Apa yang mereka yakini ternyata memiliki Tuhan yang lemah. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Maaf jika sekiranya ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.